Beliaunya keliling, jadi ndak mati itu ndak. Orang-orang yang awam kalau kebanyakan sesepuh menyebutnya bahwa Bung Karno itu kan wali. Ya, betul, waliullah itu. Waliullah itu. Beliaunya kan sudah bergelar Syekh Malikul Kusno itu. Di Malikul Kusno. Yaitu Kusno itu nama asli Bung Karno. Iya. Yang Kusno. Nah, selama ini Mbah Nanang bisa berinteraksi kan? Komunikasi dengan Bung Karno. Nah, itu mungkin ada pesan-pesan dari Bung Karno? Ya pesannya aja gitu dok, jangan meninggalkan jas merah itu. Ojo ngelalekno bibit kawit, ngelalekno sejarah. Hanya itu. Hanya itu. Mungkin panjenengan sempat berdiskusi tentang Indonesia, Nusantara. Indonesia ya, saya ya mendoakan supaya Indonesia biar loh jinawit atau tentrem, tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribet-ribet, tidak ada ribut-ribut. Ya mendunya besok kan ke sana kan bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur selaminipun. Nah itu tujuan saya mendoakan seperti itu. Saya bilang sama itu Pak Karno, saya minta doanya biar Indonesia itu tentrem, loh jinawit, tidak ada bencana, tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribet-ribet, tidak ada ribut-ribut. Kalau bisa sinkron dan damai menuju ke depan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah itu. Mbah, kan enggak setiap orang ya bisa berinteraksi seperti Mbah Nanang. Nah, bedanya bagaimana cara bertawasulnya itu, Mbah? Ya enggak tahu ya. Saya tuh bertawasul ke tahun 80. Ya sekarang sampai berapa lama kok bisa keluar semua tuh. Nggak tahu saya tuh. Padahal ya mungkin cara bertawasulnya sama ya. Ya mungkin saya anjang sana di Porokinase Pangeran, ya toh. Percikan sinarnya beliau itu, sinar violetnya beliau itu muncrat di saya, akhirnya terjadi power. Lah itu. Awalnya di situ. Iya, awalnya di situ. Jadi saya itu nggak ada meguru di mana, nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin panjenengan di pondok atau bagaimana? Ya, dulu di pondok. Dulu saya tawasul ke para pahlawan-pahlawan, para kinasihnya Gusti Allah Ta'ala, akhirnya percikan sinar violetnya beliaunya itu muncrat di saya, akhirnya terjadi power. Saya terus bisa berargumentasi sama beliau itu. Nah, kalau sejarah itu sudah dikasih di buku sejarah. Saya ya enggak mau saya merubah sejarah di situ. Kalau tidak ada sejarahnya, saya langsung tanya. Oh gitu. Siapa panjenengan sebetulnya di situ lah itu. Tapi Mbah Nanang kan pasti penasaran dengan sejarah yang sudah ada. Ya. Apakah Mbah Nanang istilahnya mengklarifikasi apakah sejarah yang ada ya, itu benar? Hanya gitu dok, saya enggak gitu, saya enggak berani itu, masalah nanti dikomplain orang banyak. Jadi saya, bukan itu. Jadi saya tuh enggak main-main istilahnya, nanti sama sejarah buku sudah di berapa tahun lamanya itu berkobar di sana-sana, nanti saya klarifikasi kan enggak enak. Hanya saya, enggak gitu, bukan itu. Gitu. Selama ini Mbah Nanang sudah berkeliling kemana aja Mbah Nanang? Ya mulai Gresik sampai Banten. Dari Gresik sampai Banten ya. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman yang fenomenal Mbah. Ya pengalamannya saya minta doa anak-anak saya biar jadi tentara-tentara yang bagus, polisi yang bagus. Anak saya 7, semua anggota semua. Nah, itu. Nah, saya ginikan ya di makam-makam itu, Mbah. Saya ingin anak saya jadi tentara ya Mbah. Tentara kan punyanya Gusti Allah Ta'ala. Coba suruh nitipkan anak saya itu. Fatihah di situ 1.200, 1.300. Nah, itu. Jadi minta berkah doa. Ya, minta doa. Saya minta doanya
yang suwunaken dhateng Gusti Allah Ta'ala lah itu. Makanya yang tahu Gusti Allah Ta'ala itu hanya orang yang meninggal. Orang hidup-hidup tidak tahu itu. Betul tidak tahu. Hanya tahu yang meninggal. Oh, Pak ini saya tuh gini lah. Punya anak yang soleh lah, itu yang mendoakan ya anak yang soleh lah itu. Hanya ya Islam itu bagus lah istilahnya. Hanya istilah tuntunan Islam itu bagus. Misalnya dosane wong tuane akeh, akhirnya dintasno karo anak yang soleh itu. Malah bapaknya gak iso ngaji, anaknya kudu iso ngaji lah itu seperti zaman sekarang itu. Nggih, Mbah Nanang kan bisa berkomunikasi, berinteraksi secara langsung dengan orang yang meninggal nggih, alam kubur. Ya. Nah, itu pasti Mbah Nanang tahu bagaimana sih di alam kubur itu. Nah, ya sudah tahu ya, di sana tuh getun semua itu. Maksudnya? Getun semua itu, aku di dunia ini Pak, ini di sini salah. Makanya jangan sampai meninggalkan itulah, sedekah itulah. Itu menghilangkan dosa itu lewat sedekah. Hanya Islam itu tawaduknya itu harus 5 waktu eling karo Gusti Allah Ta'ala. Di sana itu apakah ya memang disiksa, Pak? Oh, enggak. Betul. Enggak, hanya istilahnya apa ya itu? Istilahnya kepercayaan, istilahnya yang ditanyakan itu amal kebajikan dan titipan. Bukan masalah-masalah yang itu. Amal kebajikannya awake dhewe dan titipan itu anak-anak itu. Jadi secara penglihatan panjenengan di alam kubur itu orang-orang ada yang sedih. Iya. Memangnya kalau tidak didoakan sama anak putunya itu dia dendam. Dia dendam, Mas. Masalahnya ditanya sama Gusti Allah Ta'ala, piye titipaku? Kok mbok arano ngene lah kok gak tahu ndongakno awakmu lek ngajari piye lah itu amal kebajikan dan titipan. Ndak bondomu, donyomu itu ndak. Itu ndak ada itu. Oke, tentang pandangan panjenengan, Mbah, tentang Indonesia, Nusantara untuk kedepannya bagaimana? Khususnya di tahun kontestasi tahun 2024. Ya itu, nah, makanya apa jari Pak Jokowi yang bilang itu, masalahnya kan beliaunya kan maaf Pak, beliaunya itu di sampingnya itu ya babe itu. Babe itu maksudnya Bung Karno. Bung Karno. Oh, didampingi Bung Karno. Ya, hak itu. Didampingi Bung Karno. Makanya Pak Jokowi itu kuat di Kediri ya kuat. Masalah ibunya ya. Loh, ibunya dari Kediri? Dari Kediri ya. Bukan dari Solo? Nggak, dari asli Kediri. Maksudnya yang asli Kediri itu ibunya? Ibunya. Atau ibunya. mbahnya? Ibunya ya asli. Makanya Pak Jokowi itu kuat. Ya nanti Pak Jokowi bilang ini ya pas itu yang jadi besok. Nah, menurut pandangan Sinten, Mbah, kinten-kinten. Ya, dulu kan pernah bicara sama Pak Prabowo. Betul, Pak Ganjar, Mbah. Ya Pak Prabowo nanti tahun kedepannya Pak Prabowo lah ya itu sudah gitu. Mbah, niki menarik terkait Bung Karno, Mbah Nanang nggih. Nggih. Jenengan kepanggih Bung Karno terakhir kapan, Mbah? Kok sewaktu-waktu kalau di Kediri betul kepanggih. Kepanggih betul ya. Beliaunya di situ istilahnya ulil amri di situ dan. Berarti standby-nya di Kediri. Di standby di Kediri. Makanya toko-toko Kediri itu semua dihampiri sama Pak Karno semua. Bilang. Makanya saya tuh ya bukan pengagum Pak Karno itu saya tuh. Asli pengagum Pak Karno. Beliaunya sih wali ya. Wali. Ya mudah-mudahan ke depan tuh seperti itu. Ya, doa saya tidak ada peperangan-peperangan, tidak ada ribut-ribut. Nah, itu menuju ke depan. Jenengan kan sering nggih, Pak Mbah Nanang nggih kepanggih Bung Karno nggih. Nah, dengan kondisi Nusantara nggih banyak korupsi, terus banyak bencana kan, banyak keributan. Nah, apa yang dirasakan Bung Karno melihat kondisi negeri seperti ini bagaimana, Pak? Ya, beliau dekat sama
dekat sama Gusti Allah Ta'ala. Enggak, reaksinya beliau melihat negeri seperti Iya, betulnya ya dia menyesal ya. sedih atau Iya, gimana gitu, Pak? sedih ya. Berhubung beliaunya itu dekat sama Gusti Allah Ta'ala ya doa. Tapi akhirnya kan pudar semua tuh. Hanya gegernya seperti itu, tak bisa diatasi. Pokoknya jangan sampai Jawa itu hancur gitu dok. Oh. Nah, itu sana-sana biar enggak tapi Jawa jangan sampai. Aneh Pak Karno itu saya salut sama Pak Karno. Ya mudah-mudahan besok ada penerusnya yang lebih bagus. Panjenengan yakin Mbah ajaran Jawa ini makin badhe bangkit malih? Yakin ini sudah mau keluar ini. Sudah keluar ini. Wis titi wanci nih, wis titi wanci ya. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Sudah titi wancinya keluar. Di beliau-beliaunya nggih pripun Mbah? ya, pejuang-pejuang beliau yang terdahulu ya menyesal seperti sini. Beliaunya kan gaibnya sudah hidup semua itu. Nggih. Jadi jangan dibilang orang mati itu jangan itu. Masih hidup. Nah kenapa itu orang berziarah-ziarah di wali-wali Songo itu? Nah, ngapain di sana? Percuma Bang. Percuma. Mubadir nggih. Mubadir. Nah itu. Beliaunya kan di sana hanya minta istilahnya kabelnya itu kabel menuju ke sana. Minta doa pengampunan sama Gusti Allah Ta'ala. Enggak minta sugih, ya enggak. Di wali-wali Songo itu ada mintanya itu minta sepuro sama Gusti Allah. Saya itu banyak dosa banyak. Nah itu. Makanya dia kan kabel istilah. Para wali-wali, ulama, para itu kabelnya. Orang-orang enggak tahu ya di sana-sana itu minta-minta yang enggak. Saya hanya di wali-wali itu minta saya Indonesia biar damai. Masalahnya anak saya semua aparat semua ya jadi polisi-polisi yang berkarir, tentara berkarir, polisi selamat, tentara selamat rezeki, ya itu udah ada apa-apa. Mbah, jenengan kok saged yakin tatanan Jawa ini bakal bangkit lagi, itu tanda-tandanya apa Mbah? Tanda-tanda gaib yang Mbah Nanang rasakan? Ada saya satu, itu manuk kutut itu berkeliaran di mana-mana itu. Oh, manuk kutut itu pusaka itu. Penjelmaan pusaka-pusaka itu manuk kutut itu. Makanya kutut kan ada Katuranggan, ada ini Terah Mataram, Terah Demak, Terah Hanu, keluar semua ini. Itu sudah bertanda itu. Nah itu. Ya tinggal orang-orangnya itu. Dia mau jenengan ngendikan nomor 1 banyaknya burung perkutut nggih Mbak. Ya. Nek nomor kalih napa Mbah? Nomor kalih besok ya ini munculnya itu loh istilahnya situs-situs itu sudah muncul semua itu. Peninggalan-peninggalan zaman dulu itu keluar semua tuh. Ini itu sana keluar. Dulu kan tertutup sama keadaan bumi, sekarang sudah dibukakan ya, insya Allah ini bisa keluar adat Jawa lagi nanti lebih damai dari dulu. Jangan lihat tuh di mana-mana situs-situs itu sudah bermunculan ya di sana. Ya sampai di sini ada 3 itu sudah muncul semua. Tuh ya yang tinggal orang Jawanya itu. Aja sampai ngelalek nih bibit kawit meninggalkan sejarah. Pak Karno sudah bilang jangan meninggalkan jas merah. Jas merah. Ya mungkin Pak Karno bilang itu ada halangan, cobaan, rintangan kan itu kan mesti ada. Nah, itu. Selain jenengan ketemu kali Bung Karno, nah leluhur Jawa ini kan banyak banget. Dan banyak, jadi kita nggak bisa menghitung lah. Jenengan nanti dipanggil sinten malih Mbah, tak nentine Bung Karno. Ki sedaya gaib yang kalau sambangi langsung saya suruh datang. Contohnya Mbah yang sering ya ini seperti Mbak Ena ini. Ya ini Putra Mangkunegaran 3 ini. Putra Mangkunegaran 3. Ya, Mangkunegaran 3. Dulu saya enggak tahu. Nyari adiknya di sana. Ya, adiknya ini di sana di Kedung Mulyo. Iya. Saya tahu. Saya tanya asal usul jenengan. Kowe tekono asal usulku ya tekono Kang Masku dhisik iki kidul kono. Goleki ya sini. Jadi punya saudara 4 ini Mertojoyo, Merto Parwiro itu ada artinya. Jadi untuk kejayaan dan untuk keperwiraan di sini. Di sana Sujana Raden Sujono. Beliaunya
Lah rahasianya saya buka nanti enggak penak sama masalahnya ada yang kesiku sampai di sekarang tuh ada di sana. Sama nanti tahu ya itu. Seperti yang Sabdo Palon ya, Kanjeng Ratu gitu, ternyata nggih nate dipanggil. Oh enggak, saya belum ke sana. Hanya saya meditasi mendatangkan insya Allah bisa. Tapi untuk apa bisa? Belum pernah kepanggil Mbak. Ada Kanjeng Ratu yang Sabdo Palon. Ya pernah dulu, pernah, yang ya? tahun berapa dulu tak pernah. Tapi saya untuk apa? Guna-guna ya saya untuk mendoakan anak-anak saya itu tok. Gitu. Makanya RI 1 itu mesti ada hubungannya dari sana. Dari Pantai Selatan. Betul. Ya. Pasti ada. Maksudnya ada hubungan seperti apa Pak? Bisa Ya hubungan diceritakan? istilahnya mendoa suruh jangkung kan bisa. Itu bisa juga. Itu makanya orang RI 1 itu berdarah biru. Nggak mungkin Pak Jokowi tidak berdarah biru itu. Berdarah biru asal usulnya. Jadi tidak main-main itu orang. Dan sejatinya Ratu Kidul itu siapa sih? Nah itulah di Islamnya itu Ratu Bilqis lah itu. Beliaunya kan dulu ya gimana ya, itu rahasia perusahaan Mas, tidak boleh. Saya tidak mau. Nggak boleh di. Teman saya dulu ya itu buka Amit Sewu di siapa itu di Pondok Pakukuan, Anu Mojosari itu buka seperti itu, buka. Nah, terus akhirnya ya beliaunya meninggal. Itu istilah rahasia perusahaan. Ya, ada yang mau dijabarkan, ada yang tidak mau. Bahaya Mas itulah istilahnya. Hanya saya itu di makam-makam saya meditasi, saya datangkan, saya minta doanya biar sama Gusti Allah Ta'ala anak-anak saya itu bisa berhasil. Dan mudah-mudahan Indonesia ini bisa loh jinawe, damai, toto tentrem, dan tidak ada bencana-bencana, dan tidak ada ribet-ribet dan ribut-ribut itu tok. Mbak, ini terkait dari Trah Bung Karno Mbak Nanang gitu. Iya. Dari keturunan Trah Bung Karno sendiri itu apakah ada kemungkinan apa untuk menjadi RI 1 nanti? Entah tahun berapa gitu Mbak? Mesti ada. Pasti ya? Pasti ada. Biasanya cucu nanti besok. Untuk yang depan belum Mbak ya? Belum insya Allah ini. Cucunya besok. Yeah. Pasti. Hati istilahnya kacang orang ninggal lanjaran. Besok itu. Nah kacangnya Pak Bung Karno ya bagus. Nah ini malih terkait Bung Karno malih Mbak Nanang. Iya. Nah terkait dengan Pilpres ya. Iya. Jadi kan kita kan setiap 5 tahun kan pasti ada Pilpres. Iya. Panjenengan kan sering ketemu kali Bung Karno. Nah, Iya. apakah sebelum nanti siapa yang jadi RI 1 itu jenengan nanti noboten disukani wisik kali Bung Karno nopo? Nah, makanya ini loh Mbah yang jadi presiden gitu nanti. Oh enggak, nah itu saya tidak berani itu. Tidak berani itu, masalahnya itu tidak berani ya. Mungkinnya ya insya Allah ya mana yang dituding Pak Jokowi itu ya, itu asli. Mandat itu. Pak Jokowi berarti bukan orang sembarangan ya? Bukan sembarangan itu Pak Jokowi itu. Jadi di belakang Pak Jokowi itu Bung Karno ya? Babenya ikut situ. Ya mungkin Pak Jokowi kan dari keturunan Pangeran Giring, insya Allah itu. Dari terah memangnya terah darah biru. Hanya dulu orang dilihat tidak mampu, tapi orang yang berdarah biru pasti ada penunjuk. Iya. Goib-goib yang bagus-bagus itu mengikuti. Masalah apa yang dicari kejujurannya itu loh. Yang dicari itu kejujurannya. Itu. Nah, sekarang ini kan itu Mbak Nanang lagi rame-ramenya terkait dengan pemilu yang dibatalkan. Terus Pak Jokowi ada yang minta 3 periode. Nah, itu pandangan panjenengan pripun ini? Ya Pak Jokowi itu Terkait langsung dari masyarakat loh Mas. Langsung dari bawah. Jadi rakyat itu, jadi rakyat. Ada kemungkinan Pak Jokowi nanti diperpanjang untuk jabatan? Ya nggak tahu ya, mungkinnya gitu. Mungkinnya gitu. Masalahnya toto tentremnya ini loh. Ya itu langsung dari rakyat makanya. Saya nggak tahu lah politik itu ya seperti itu Mas nanti. Saya nggak mau buka-buka masalah seperti itu. Masalah itu berat.
Jenengan ini kan sudah berpengalaman gitu Mbah terkait bertawasul ke makam-makam leluhur ya. Situs-situs leluhur mulai dari Gresik sampai Banten. Ya. Pernah ada pengalaman misalkan ke salah satu makam leluhur lah jenengan tawasuli. Tapi ternyata itu bukan asli, itu pernah nggak ada pengalaman itu? Oh pernah. Di mana Mbah itu? Biar diceritakan. Pernah ya di mana ya? Di Warung Jayeng itu. Warung Jayeng itu kan istilahnya katanya itu istrinya Mbak Temenggung Kopek Pembayun. Nah, padahal itu bukan itu di situ. Hanya nggak tahu kok sejarahnya kok seperti itu. Ya. Aslinya itu istrinya Temenggung Kopek yang kedua, Mbah Wiryonegoro itu. Itu. Jadi antara siapa itu? Makamnya dekat Pangeran Sambernyawa itu itu dekatnya Pangeran Sambernyawa itu siapa itu? Nah. Oh, dari Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir itu kan. Ki Ageng Mangir dekat dengan itu dengan Senopati. Itu enggak. Senopati kan tidak mungkin musuh. Enggak pas. Enggak pas itu. Makamnya di sana memang. Yang di situ di Warung Jayeng tok itu. Semua itu asli semua. Cuma namanya aja Pak. Namanya itu memang goibnya di situ tapi namanya bukan namanya itu. Beda. Kan ada yang bilang mbah ini tapi ternyata ditulis secara gaib itu udah lain namanya. Biasanya kan pakai nama samaran karena dia menyamakan. Tandanya apa Mbah? Ketika jenengan tawasuli di salah satu makam terus ini palsu gitu, ada tanda-tanda gaib apa ya? Saya tanya sendiri. Saya tanya sendiri ya. Saya tanya sendiri ya. Tapi saya tidak saya bilangkan sama orang sekitar situ. Nanti tidak enak sejarah sudah berapa tahun. Nah, itu. Untuk pribadi ya. Untuk pribadi ya. Ya itu hanya di Warung Jayeng itu. Ya katanya Mbah Ageng Keniten tuh ada di sana, di istilahnya apa tuh? Untuk pasugian Karangsemi. Beliaunya istrinya yang di sana. Yang di sana istrinya Mbah Ki Ageng Keniten di Karangsemi itu. Perempuan di Karangsemi itu. Ya kera-keranya itu pasukannya Mbah Ageng Keniten yang membela tuh dikutuk jadi kera itu. Bukan kera-keranya tutup juga bukan itu, bukan. Itu kan salah kaprah di sana itu. Di sana itu Mbah Putri yang di sana di Karangsemi. Ya di aslinya di Warung Jayeng itu. Mbah Ki Ageng Keniten ya dibalik yang di sini putrinya, di sana kakungnya. Tapi tidak apa-apa masalah tawasul kan bagusonilah kang panjenenganipun Mbah Ageng Keniten sekalian kan sama saja, tapi kan seperti itu. Kalau yang itu Mbah, makam-makam Wali Songo itu asli apa enggak? Wali-wali Songo itu ya alhamdulillah itu asli Pak. Semua asli? Semua asli ya. Asli. Hanya beliaunya yang istilahnya kinasih Gusti Allah lah itulah. Soalnya kan seperti makam Sunan Bonang itu kan di Tuban juga ada, di Madura kan juga ada. Itu rahasia kerajaan, itu biasanya serbannya di di sana istilah tasbihnya di sana. Berarti yang asli di mana Mbak? Kalau yang makam aslinya di sana di Tuban. Di Tuban asli itu asli ya. Asli ya. Jadi di sana seperti Jeneng Sunan Kali aslinya ya di sana Kadilangu sana. Ya di sana tongkatnya, di sana itunya, itu di Sabdo biar untuk menerangi agama Islam di situ. Di istilahnya ya orang linuweh lah bisa saja semua itu. Di sana di Warung Jayeng dulu ada dalang kamen itu, satu malam ditangkap orang 7 bisa, ya itu seperti itu. Satu malam ditangkap orang 7 bisa bersamaan. Nah itu seperti itu. Mbah, saya hampir lupa mau tanya tadi tentang Sri Aji Joyoboyo, Mbah. Oh iya. Nah kalau di daerah Menang ya, itu kan sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo. Nah kalau boleh tahu sebenarnya makamnya Sri Aji Joyoboyo itu di mana, Mbah? Ya di sekitar Kediri situ. Ya di sekitarnya situ. Itu kan kuluknya yang di Pamenang itu. Istilahnya kuluknya menghilang di situ. Ya, itu ada di Pemakaman Boto Putih. Di Desa Kawedusan. Aslinya di situ. Oh, itu makamnya ya, Mbak? Ya berhubung sejarah itu istilahnya moncernya dulu di Pamenang.
akhirnya yang aslinya di Boto Putih itu seperti istilah kependam lah. Aslinya jadi di situ. Berhubung sejarah itu yang moncer dulu di Pamenang, akhirnya di Boto Putih itu istilahnya terpendam kalah sama sejarah. Aslinya ya di Boto Putih itu. Lihat. Kalau di Menang itu kan sebagai petilasan. Iya. Nah dulunya Sri Aji Jayabaya itu di sana apa Mbah? Maksudnya atau tempat untuk bersemedi atau tempat nukar busana atau bagaimana? Itu tuh lambang tuh itu. Untuk lambang biar di situ moncer, istilahnya sampean di situ biar moncer mustaka tuh itu. Istilah puluk lah itu kan melambangkan itu kan mustika itu. Biar kamu bisa moncer, ya itu di Pamenang. Pamenang namanya Pamenang tuh semuanya tuh apa tuh menang itulah. Itu Pamenang gitu. Jadi sebagai simbol ya simbol. Di situ, Saman pergi ke kuluknya situ, bilang sama Pak Juru Kunci, didatangkan ya datang. Oh mintanya ini ya Juru Kunci yang itu. Sebetulnya aslinya bukan di situ, hanya kuluknya aja. Beliaunya kan orang sekti itu sama Gusti Allah Ta'ala diambil sak ragane istilah itu. Mokso ya seperti itu. Di Jengsunan Kali itu ya di. Nah kalau dibilang Sri Aji Jayabaya itu mokso, tapi kenapa kok ada makamnya di Boto Putih? Beliaunya kan memang dikejar-kejar sama musuhnya itu. Biar dia tidak tahu. Istilahnya nyamar. Disamarkan. Ya disamarkan. Nyamar. Nah selama ini panjenengan bertawasul nggih? Ya. Di makam Sri Aji Jayabaya. Nah itu bagaimana interaksinya? Ya asli di situ. Aslinya aja di situ ya. Tapi saya bilang, tapi namanya siapa ya? Saya lupa tuh. Nama aslinya itu. Oh ada nama aslinya? Nama aslinya ada Jawa itu. Nama aslinya. Aslinya nama setelah Islam. Mungkin ada pesan-pesan ya Nanang dari Sri Aji Jayabaya. Beliaunya ya saya suruh ke telaten itu. Dalam? Suruh telaten, suruh ke makam-makam gitu. Gitu. Ya. Mendoakan perjalanan beliaunya, mendoakan generasi penerus kita itu loh. Biar tidak ada halangan apa-apa, bencana-bencana hilang itu. Ini mudah-mudahan ini ilmu kejawa ini sudah mulai muncul semua itu. Alhamdulillah. Nah tentang mitos Kediri Mbah, Kediri kan sebagai kota sakti yang panjenengan sampaikan tadi. Nah ada mitos bahwa pejabat atau pimpinan negara yang istilahnya kurang benar, tidak adil, kalau sampai masuk di daerah Kediri itu langsung bisa lengser Mbak. Itu sebabnya apa Mbak? Sebabnya beliau kalau istilah goibnya harus mampir dulu tuh ke Sri Aji Jayabaya, ke makam-makam yang poro linuwe itu enggak apa-apa kalau gitu lah. Belusuan itu enggak mau. Gitu. Saya tuh mau ke Kediri tuh bilang sama yang Bapak Talas itu, saya masuk situ bilang assalamualaikum salam. Nah itu saya mau sowan sini. Kalau Kediri yang Bapak sinten Mbah? Yang Bapak Talas ya istilahnya bukan Sri Aji Jayabaya, ada lagi itu. Ada lagi ya. Sinten Mbah? Air Langga itu ya, Dharma Wangsa Air Langga itu. Raja Kediri ya. Kena orang-orang fanatik baru itu saya ya ikut prihatin. Sejarah dihilangkan. Prihatin ya. Mbah, jenengan untuk memastikan ketika tawasul ke salah satu makam itu kan dengan komunikasi gaib nggih, sama yang dimakamkan di situ. Nah, contohnya pada wali-wali tadi nggak. Apakah Mbah Nanang itu nggak
punya istilahnya feeling lah, Pak. Nanti jangan-jangan ini suara palsu, bukan yang asli gitu? Enggak. Enggak. Hanya langsung dari batin ke batin. Oke. Saya minta di situ, saya beranjak sana ke sini, Mbah. Saya minta doanya yang suwunaken Gusti Allah Taala. Mugi lah itu. Nggih. Jadi beliaunya kan kabelnya, yang tahu Gusti Allah itu orang yang meninggal. Apalagi beliaunya istilahnya kinasih-kinasihnya Gusti Allah Taala, pahlawan, Sayyid, Nabi, Wali lah itu. Nah, niku caranipun Mbah Nanang nggih bedakaken antarane niku suarane asli kali suarane setan ngoten niku pripun nggih cara bedakaken ketika tawasul niku lho. Nggih, nyun sewu, saya memanggil itu setan ndak berani, Mas. Ndak berani keluar. Langsung. Masalahnya saya langsung itu, makanya Kanjeng Nabi Sulaiman saya patekai yang banyak. Sebenarnya kan ndak sampai goib-goib jelek itu yang masuk di dalam tawasul itu. Tapi ya saya kasih fateka. Wahyu derajat sing manggen di lingkungan situ saya kasih. Ya. Soalnya kan gini, Mbah, kan banyak kan orang itu katakanlah pelaku-pelaku spiritual kan yang sering meditasi dan sebagainya. Terus ada suara A, suara ini itu. Nah, itu kan kadang kan bingung. Ini suara asli sama suara yang itu. Nah, itu pripun, Mbah, caranya bedakan terus kuncinya sagete mboten tertipu kalau suara-suara seperti itu bagaimana, Mbah? Ya, bisa itu. dijelaskan, Mbah? Makanya harusnya kita itu ya percaya diri lah. Biar tidak ada barang goib jelek yang keluar, yang mengganggu itu harus tahu. Saya tuh 50 meter dari saya tawasul tidak berani goib-goib. Insya Allah tidak berani mengganggu. Kuncinya nopo, Mbah, kok mboten berani ganggu nih? Ya, tidak tahu itu. Ya mungkin saya kena percikan sinarnya violet beliau-beliaunya itu, saya terjadi power. Ada apa itu, cahaya putih itu di kanan kiri saya. Saya bisa masuk seperti itu. Cahaya putih. Iya. Makanya di situ kan tujuannya kan baik ya, tidak ada yang macam-macam saya tuh. Nggak seperti didatangi, iya ada goib ini, saya enggak usah. Itu tipuan-tipuan itu. Tipuan-tipuan. Hanya saya di situ diambil uluk salam, diambil irodatnya. Nah, itu bisa masuk. Irodatullah, irodate Mbah Wali, penyan mancing wonten jagat kula ngang sejatos lan niku. Ya itu. Insyaallah langsung beliaunya sendiri. Iya. Terus itu, Mbah, terkait kita ziarah ke makam leluhur ya. Nah, kita kan pasti berdoa, ya kan, mendoakan dan sebagainya. Nah, apakah doa-doa kita itu sampai, Mbah, kapan? Insya Allah ya tersampai lewat kabel itu. Mulai malaikat, nabi, rasul, wali songo, para syekh, kabaib, ulama, para aulia. Lah itu lewat situ. Nanti bisa langsung menuju ke alam nirwana itu harus ada kabelnya. Presiden aja sudah kabelnya banyak. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Sama Gusti Allah Ta'ala seperti itu. Ringnya itu ya seperti itu, para ulama, suatu aulia. Akhirnya bisa menuju ke sana. Itu terus yang merasakan, Mbah, ketika kita mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan sebagainya. Yang dirasakan apa, yang didoakan misalkan sudah meninggal, terus yang mendoakan itu apakah doa kita diterima apa enggak, itu yang kita rasakan itu seperti apa, Mbah? Saya diterima ndaknya, saya hanya ada hawa dingin masuk. Hawa dingin ya. Itu bagi yang mendoakan, Mbah. Ya, masuk. Ya, nanti kalau ada goib jelek itu ya istilahnya, misalnya walinya itu kelasnya tinggi, mengkorek gitu. Ya, pernah saya didatangi seperti itu, tapi tidak sampai mengganggu lah. Ya, tujuan saya baik, tidak ada macam-macam, tidak ada cari-cari itu. Tujuan saya itu hanya mendoakan anak saya, keluarga saya, dan Indonesia itu seperti biar damai sampai badatun thayyibatun walaupun ghafur salamun ini. Seperti itu, tidak ada yang macam maksud lain-lain itu tidak ada. Nah,
sebetulnya tujuan dari orang ziarah ke leluhur ya kan, itu meminta berkah atau mendoakan atau bagaimana Mbah? Soalnya sekarang kan itu kadang orang itu ziarah ke leluhur ya, itu tujuannya kan untuk pribadi. Nah, misalkan contoh untuk rezeki dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya minta apa karomah dan syafaat Mas. Minta karomah dan syafaat lah, setingkat Nabi minta karomah dan syafaat mukjizatnya. Nah, itu saya minta ini biar ibu saya yang sudah dipanggil di Ngapura Dusane, yaitu anak-anak saya, istri saya ya, biar diampuni, baru minta rezeki, minta itu ya. Harus minta pengampunan dulu lah sama Gusti Allah Ta'ala. Karena dosanya kita kan banyak, tidak tahu ya, dilewat poro kinasinya Gusti Allah Ta'ala itu bisa, dilewat kabel itu bisa, insya Allah. Maksudnya Gusti Allah itu Rahman Rahim ya, itu. Saya itu percaya penuh, saya ada hasilnya ya. Sudah ada hasilnya itu. Saya bisa, anak saya bisa jadi pegawai negeri semua itu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan karomah ya Mbah, tanpa kita harus ziarah ke makam leluhur ya kan, ke makam wali ya. Cukup kita datang ke makam Mbah Buyut itu apakah bisa untuk karomah? Bagus itu. Lebih bagus ya Mbah. Makanya saya di wali-wali saya mendoakan leluhur saya biar di Ngapura Dusane pun itu. Nah, di istilahnya di para wali-wali, beliaunya kan sudah masuk surga para wali-wali. Dan minta mendoakan leluhur saya, ibu saya, biar tidak dosanya bisa diampuni kan lewat situ. Jadi ada orang bilang ini kuburannya wong liya ae, kuburan bapake. Tapi orang-orang kan tidak seperti saya itu. Saya di situ mendoakan leluhur saya lewat situ. Ya di rumah ya saya doakan, ya di lewat wali ya saya doakan. Nah, itu. Teman-teman saya sudah saya doakan semua ya kan. Jadi tidak ada musuh gitu ya. Itu berarti ada orang bilang ini kuburannya mboke Ratu Parane, tapi tidak tahu itu. Nah, lewat di rumah sendiri kan ada gangguan banyak, ada weng motor, pikiran pas besok saya belum bayar utang, itu tidak bisa. Tapi lah difokus di makam poro kinase Gusti Allah Ta'ala, insya Allah langsung fokus itu. Mbah, sebagai orang awam Mbah tentang kegoiban, apakah bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan alam gaib atau alam kubur? Sebagai orang awam itu lelakunya bagaimana Mbak? Ya kalau orang-orang awam itu tidak tahu, tapi orang-orang yang setingkat istilah peziarah itu yang sudah kesana-sana itu harus kan bisa mengetahui Mas. Ya, orang awam tidak tahu, hanya doanya ya bakal kembang itu aja. Ya, maksudnya apa ada lelaku khusus, amalan khusus untuk bisa seperti itu gitu loh Mbak? Oh bisa, ada itu. Nah bisa. itu bisa disampaikan Mbak? Itu ya gimana ya, dulu dari yai saya dulu. Jadi istilah yai saya itu yai yang linweh. Nggih, laduni lah. Laduni lah, tapi bilangi kalau orang yang tidak boleh dibicarakan. Mungkin secara apa garis besar lah Mbah. Pokoknya saya itu harus istilahnya lakunya jujur lah, kejujuran dan ketawakalan itu. Nggih, atau mungkin dengan puasa berapa hari, wirid apa gitu Mbah. Nggak usah puasa itu, hanya melek itu aja bagus. Melek Bang ya? Nggak tidur itu bagus. Maksudnya selama? Ya istilahnya mapak tiron sampean tuh bisa juga. Mulai tiron sampean Kemis, mulai Senin melek, nah itu bisa juga. Nanti gaib itu melihat sendiri sampean, ndak usah sampean pakai wirid-wirid, tahu sendiri. Nggak usah minta. Ndak usah minta. Di badan sama 7 tuh lihat sendiri semua. Kalau mantep lah istilahnya. Saya ada, jangan melekan ada di jagongan jangan gitu hanya ini yang kalau
ngempet luwe itu istilahnya 1:50 lah. Lain sama tirakat Melek nggih. ya melek. Orang-orang dulu tuh melek, makanya Topo Broto istilah meditasi itu kan melek, enggak. Melek hatinya tok yang berkomunikasi sama itu. Makanya orang banyak meleknya itu berarti panas, Mas. Baunya panas ya, rasa panas. Jadi zaman masuk orang-orang yang cari-cari pesugihan tuh, zaman diusir, disuruh keluar. Jadinya sudah istilahnya. Kalau dulu saya pernah dibilangi nggih Bang nggih. Lek pengen ngerti alam kubur kon topo pendem Bang. Nggih, topo pendem. Selama berapa 3 hari kalau nggak salah Mbak. Itu kalau insya Allah itu kalau ndak mantep tenan bisa bablas itu. Oh, nggih. Itu hanya orang-orang yang linuwe. Nah, itu kalau misalnya dilakukan tanpa guru, Mbak. Itu bahaya banget nggih. Bahaya, dead itu. Saya punya guru itu seperti itu, tapi bagus memangnya. Tapi ndak ada muridnya diajari seperti itu, ndak ada. Itu namanya Mbah Parman Patian Rowo itu dulu, almarhum itu. Dulu kalau memanggil di dalam situ ada bolanya di ini kan. Nggih. Itu memangnya orang linuwe. Tapi muridnya tidak ada yang dikasih tahu. Masalahnya itu berat sekali. Oh, ngoten. Beliaunya dulu laku seperti itu dulu memang keadaan. Dalam penjajahan seperti itu makan tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya dia nekat seperti itu. Akhirnya terjadi power. Jadi dengan topo pendem itu dia memohon dengan amat sangat ke. Iya, kan tidak dengar apa-apapun di dalam itu. Saya pernah tuh di Pondok Mojosari itu, pondok di dalam tanah saya pernah sana, di miliknya Gus Malik. Nah, itu saya ke sana. Di dalam tuh ya memangnya hening memangnya. Dekat itu kain putih itu tidak kelihatan. Ya beliaunya jenengan mengalami nggih. Sudah ngalami. Topo pendem ini. Ya di situ, tapi hanya di mana tadi? Gimana tuh kok di alam pendem itu seperti itu. Nah, itu tidak tahu apa-apa. Pengalaman panjenengan pripun Mbah selama di melakukan topo pendem itu? Tidak apa, saya tuh hanya mencari tahu. Oh. Saya di Gus Malik itu ada, sampai 3 kali saya di situ. Di masjid di bawah tanah itu. Oh. Punya masjid di bawah tanah. Tapi sekarang tidak boleh tidak boleh dimasukin. Ditutup. Ditutup. Dulu ya hanya Gus Malik kepleset masalah nguncai. Akhirnya makanya itu biarpun Pak Harto itu salah itu bilang linuwe. Yang bahaya itu di belakang-belakangnya itu loh Mas. Nah, seperti di alam nyatanya aja loh. Pak Jokowi itu loh di fitnah orang-orang ndak mangkel sebenarnya. Tapi yang mangkel yang di pinggir-pinggirnya itu yang mangkel gitu. Nah, panjenengan sampun seperti itu ya itu. Sampun perjalanan spiritual sejak tahun 80 nggih, Mbak Nanang. Nah, itu pengalaman yang berkesan. Selama itu untuk apa, Mas? Itulah ngentasnya anak-anak itu. Hanya